Itu yang pertama. Bagaimana kemudian dia mengajarkan itu? Dasarnya apa? Dia mengajarkan seperti itu. Nanti teman-teman bisa menjelaskan itu. Yang kedua adalah bagaimana kemudian, ya? Bagaimana kemudian jika Allah itu hanya satu, ya? Bagaimana Allah itu bisa disebut sebagai kasih? Kalau dalam kekristenan fix, kita mengatakan bahwa Allah itu kasih karena memang dia sebelum dunia ada, sebelum ciptaan ada, sebelum segala sesuatunya ada, Bapa, Anak dan Roh Kudus sudah saling mengasihi, memiliki satu kesatuan. Makanya Tritunggal itu una substantia tres personae, ya. Udah sangat jelas bahwa memang ada perbedaan. Tiga pribadi dalam satu hakikat keilahian. Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah. Hakikatnya apa? Yaitu Allah itu. Allah yang esa itu. Satu adanya. Jadi nanti teman-teman muslim, Yusuf PI nanti jelaskan kepada kita dan Kores. Bagaimana kemudian menjelaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu ada kasih dalam dirinya. Sementara sebelum segala sesuatunya ada. Bagaimana dia bisa ya mengasihi kepada siapa? Kan begitu. Ya, karena belum terwujud itu. Sama siapa dia mengasihi. Sementara tidak ada apa-apa. Kecuali setelah sudah menciptakan. Kalau sudah ada ciptaan baru bisa dilihat. Nah, nanti teman-teman bisa jelaskan itu. Jadi sekali lagi saya ulangi, yang pertama adalah bagaimana kemudian Rasulullah, Nabi kalian itu mengajarkan tentang tauhid. Dan kedua, bagaimana kalian bisa menjelaskan tentang Allah yang esa itu, yang tauhid itu dalam hal kasih. Ya, mungkin seperti itu teman-teman sekalian. Di 11 detik ini silakan minta tolong untuk tap-tap layarnya teman-teman. Baik di Bro Eman maupun di Bang Laskar silakan di tap-tap layar ya. Kencangkan tap-tapnya, kurangi komennya. Ya, silakan. Bang, ente dulu atau saya? Gua dulu. Tunggu ya. Ini gua balikin kameranya masih agak belibet nggak usah balikin kamera sama dong. Bang Eman tolong di ini ya, di mute ya. Sudah dari tadi saya sudah. Bang Kores, pencet. Ya. Nah ini misalnya untuk apa ya, untuk hadis pertama ini gue buka dulu. Wah waktu gue kepotong banyak nih. Harusnya jangan dulu di ini anjir. Tunggu ya. Karena buka data itu makan waktu. Tapi nggak apa-apa. Kita ngepur dulu. Bagaimana Rasulullah mengajarkan tauhid? Ya ngomong. Tinggal ngomong gitu. Karena Nabi ini kan utusannya Allah Subhanahu wa taala. Itu kalian bisa lihat di Sahih Muslim 1374. Ketika beliau ditanya siapa Tuhan, beliau menjawab seorang nabi. Aku bertanya lagi, nabi yang bagaimana? Beliau menjawab Allah telah mengutusku. Ini ya dengan apa katanya? Beliau menjawab, aku diutus untuk menyambung silaturahmi, menghancurkan berhala, dan agar Allah ditauhidkan dan tidak dipersekutukan. Dar, selamat datang di kebenaran. Memang mudah sekali jawabannya, menepati janji dia. Lalu berikutnya soal apa tadi, bagaimana Allah mengasihi gitu. Bagaimana Allah mengasihi ketika belum ada apa-apa. Yang namanya sifat, dia melekat kepada eksistensi yang ada. Dia melekat kepada keberadaan. Sifat itu nanti teraktivasi ketika nanti ciptaannya ada. Nah, kayak gitu. Jadi bukan berarti sifat ini nggak ada. Contoh misalnya sifat berbicaranya manusia. Ketika manusia diam, apakah sifat berbicaranya hilang? Kan nggak, tetap ada. Kayak gitu. Sekarang kalau misalnya kita pakai konsepnya Kristen, kasih itu harus ada dulu gitu. Bagaimana kita mengasihi? Kalau begitu nanti ini gimana? Misalnya kita buka di 1 Samuel 24:1. 2 Samuel 24 nomor 1. Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ini murka Tuhan ini ciptaan? Atau udah ada dari dulu ini murka Tuhan? Ini murka Tuhan nih. 2 Samuel 24 nomor 1. Apakah nanti Roh Kudus sama Yesus dimarahin waktu dulu gitu? Karena ini ada murka Tuhan di awal-awal.
Kan sifatnya Tuhan nggak cuma kasih, ada murka juga di sini. Apa pernah dimarahin mereka di awal-awal sehingga membuktikan murka Tuhan itu ada? Jadi kan konyol gitu kalau misalnya sifat itu harus berwujud di awal-awal ketika ciptaannya belum ada sama sekali kayak gitu. Ya konyol, Bre. Karena kalau misalnya mau dipaksain sifatnya itu harus aktif ketika ciptaannya belum ada, maka ini murka Tuhan jatuh kepada Roh Kudus dan Yesus, dimarahin oleh Allah Bapa. Nah, pertanyaannya nanti ada nih muncul anak pertanyaan, apa itu? Dimarahinnya karena apa nih Yesus sama Roh Kudus? Karena di sini ada sifat Tuhan yang murka. Gitu. 2 Samuel 24 nomor 1. Gitu, my bre. Nah, berikutnya gue pengen bahas mengenai Tritunggal itu curang sebenarnya. Gini loh, kecurangannya Tritunggal itu, kalian kalau misalnya ke manusia yang dihitung pribadinya. Kalau misalnya ke Tuhan yang dihitung hakikatnya. Contoh nih kawan-kawan. Ini kita di sini berempat. Nah, ada 4 pribadi. Hakikatnya berapa? 1 manusia, kan gitu? Ya enggak? Nah, sekarang kita ada berapa manusia? Ada 4, dihitung pribadinya. Tapi kalau kalian ke Tuhan kalian nih ya, Tuhan kalian pribadinya ada berapa? 3. Hakikatnya berapa? 1. Berapa Tuhannya? Ya 1. Yang dihitung hakikat. Kalau keciptaan yang dihitung pribadi, ini standar ganda. Disitulah konsep Tritunggal runtuh di dalam realita. Karena nggak mungkin lu datang ke kafe, mesen 4 porsi, lu bayar pakai 1 hakikat. Nggak mungkin. Yang dibayar itu pribadi. Maka dari itu ketika dibilang Tuhan kalian 3 karena kalian mengakui Tuhan kalian ada 3 pribadi, ada 3 keberadaan, terima kenyataannya. Karena yang 1 itu hakikatnya. Lah kita yang di sini berempat juga hakikatnya 1 manusia. Kan gitu. Jadi jangan curang dalam konsep gitu loh. Itulah kenapa kalau misalnya kalian mengambil konsep itu dari ciptaan, jatuhnya amburadul. Tuhannya jangan difitnah. Jangan kalian menyumpalkan kata-kata pribadi kepada mulutnya Tuhan kalian gitu. Itu kejahatan kepada Tuhan, my bre. Kejahatan itu. Sehingga adain dulu itu tulisan, saya adalah Tritunggal pribadi pertama. Yesus adalah pribadi saya kedua. Kalau ada kayak gitu kita kalah nih, nyerah, suntangan. Tapi kalau nggak ada, mbok ya Tuhan ya jangan difitnah. Gitu loh, my bre. Pertanyaan gua, kalau Kristen adalah keselamatan, di mana orang Kristen pertama yang sudah ada di surga? Dalilnya, silahkan. Oh, itu keluar konteks, Bang, dari konsep ketuhanan. Oh iya ya, Tuhannya yang di surga, orang Kristennya belum. Oke. Nanti deh pertanyaannya lanjut aja dulu. Oke. Giliran saya ya. Mari kita habisin teman-teman kalau giliran saya. Oke, pencet. Jangan takut ya, aman. Baik, teman-teman semua, tadi saya mencatat beberapa hal ya di tempat saya di sini. Tentang masalah bagaimana Allah disebut kasih. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Bang Kores ya. Bagaimana Allah mengasihi. Kalau dia adalah sifat yang harus disalurkan gitu. Artinya harus ada ciptaan dulu gitu. Sebagaimana dicontohkan ketika manusia bisa berbicara, kalau dia diam, apakah manusia disebut tidak bisa berbicara? Bukan ya teman-teman. Jadi itu penjelasan Bang Kores sangat masuk akal ya. Terus begini, untuk masalah kasih ya teman-teman, Allah Subhanahu wa taala mengasihi kita dulu. Kalau kita buka Quran kita, Quran surah Al-Fatihah, awal Al-Quran, ya, kita akan menemukan kosakata Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah dulu mengasihi makhluknya. Apa contoh Allah mengasihi makhluknya? Nih, kita dikasih napas, dikasih penghidupan setiap detik. Tuhan dulu mengasihi kita, lalu kita bisa bekerja untuk mengasihi makhluk-makhluk lainnya. Seperti mengasihi Bang Kores, mengasihi Arif, mengasihi Bang Eman. Kalau kita tidak bernapas, gimana? Nggak bisa kita mengasihi mereka. Artinya apa? Tuhan yang Maha Pengasih lebih dulu mengasihi kita untuk kita mengasihi orang lain ya teman-teman. Tuh. Masuk akal nggak? Islam tuh masuk akal dong ya. Terus tentang masalah kata tauhid, kata Arif di Al-Quran nggak ada tuh. Lah,
Kosakata tauhid itu berakar kata atau berwazan dari kata wahada yuwahidu tauhidan. Ya. Makanya belajarlah bahasa Arab gitu ya, agar perubahan kosakata itu dapat kau pahami. Kenapa umat Islam menyebut tauhid? Apa sih akar kata dari tauhid? Oh, ternyata akar kata dari tauhid itu adalah wahid, wahada, yuwahidu, tauhidan, yang artinya esa. Ya teman-teman, bukan berbilang-bilang, esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin dua, apalagi tiga. Untuk menciptakan kembarannya saja dia tidak mau, karena dia maha suci. Oke ya teman-teman, untuk masalah Trinitas itu sangat ditolak oleh Al-Quran. Sebagaimana kalau kita melihat di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 73 yang akan saya tunjukkan kepada teman-teman ya. Nih ya. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasah wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan Allah 3 dalam 1, padahal tidak ada Tuhan selain Allah ya. Jadi di dalam agama Islam sangat ditolak konsep Tritunggal ya, mau tri apapun jenisnya, yang penting tri-trian ya, atau tri apa gitu ya, itu tetap ditolak di dalam agama Islam. Ingat itu. Lagi pula tidak ada semenjak zaman dulu para nabi mengajarkan Tritunggal. Nggak ada. Ya, contoh Yesus. Ya, Yesus mengatakan di Yohanes 17 nomor 3. Apa yang dikatakan Yesus? Inilah hidup yang kekal itu, mereka mengenal Engkau satu-satunya, kata Yesus, Allah yang benar. Ya, satu-satunya Allah yang benar. Tidak ada di situ Yesus mengatakan mereka mengenal Engkau Allah 3 dalam 1. Nggak ada, ya. Nggak ada. Jadi Trinitas itu bukan ajaran Yesus. Ketahuilah, ajaran Yesus bukan ajaran gereja, ajaran Yesus bukan ajaran pendeta. Oke, jadi perlu dibedakan ajaran Yesus yang mana, ajaran pendeta dan ajaran gereja yang mana. Maka dari itu baca kitab Anda, jangan mudah dikelabui. Saya ada pertanyaan, ya. Ada pertanyaan. Kalaupun ya Tuhan Anda itu Trinitas, saya sering menanyakan sebuah teknis cara menyatukan ketuhanan Trinitas ini. Katanya kan Trinitas ini mereka itu ya dapat dibedakan ya, tapi mereka satu. Kan kayak gitu. Sebagaimana di di Matius 3, 16 sampai 17, di waktu yang sama ya, ada di langit, ada di surga, ada di Sungai Yordan. Di waktu yang sama ini, bagaimana cara menyatukan ketuhanan Anda yang 3 dalam 1? Teknis menyatukannya kayak gimana? Silahkan ya. Teknisnya yang saya tanya. Kok sepi? Tet. Belum. Kalau muncul pasti saya kirim. Akhi Yusuf, ahlu sodako yang di Akhi Yusuf kirim setengah kemari. Kita timpang ternyata koinnya. Apaan? Ya. Tidak bisa dibiarkan. Pencet. Arif sama Bang Kores silakan dipencet. Dah. Silakan bro. Ingat waktu ya bro. 1 menit sisa untuk bertanya. Baik, ada banyak hal yang disampaikan tadi oleh saudara kita, baik itu Bang Kores maupun juga Pak Yusuf sudah menyampaikan beberapa argumen mereka, dan tentunya adalah ada beberapa dasar yang mereka memberikan landasan. Nah, itu memang sesuatu hal yang baik untuk mempertahankan ketauhidan yang mereka percaya. Tetapi perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini bahwa sesungguhnya apa yang mereka sampaikan itu belum tergambarkan, belum tersampaikan tentang konsep yang satu itu. Yang satu itu seperti apa? Yang satu itu bentuknya apa? Yang satu itu yang dimaksud seperti apa?
Nah, coba buktikan kepada kita dan kepada para penonton seperti apa konsep yang satu itu. Yang satu itu yang bagaimana tentang yang Anda sebutkan tauhid itu atau esa. Dan coba sebutkan kepada kita atau mungkin Anda memperoleh satu contoh yang menggambarkan tentang satu murni. Satu murni. Coba buktikan kepada kita. Memang saya ada beberapa data di sini, nanti saya ada itu ya. Nanti saya ada data di sini. Ini judulnya adalah tauhid atau syirik. Saya ada banyak data di sini, tapi saya tidak mempertanyakan itu. Banyak ini saya data itu ya, tauhid dan syirik. Saya tidak memakai data itu, walaupun ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di situ. Tetapi saya akan membuktikan atau menanyakan dulu, tolong dibuktikan kepada kita, seperti apa Allah yang satu itu yang dimaksud oleh Bang Kores maupun juga Pak Yusuf. Itu yang pertama, itu coba dibuktikan. Karena itu belum tergambarkan seperti apapun. Karena kita melihat bahwa di dalam pribadi Allah yang Anda maksud itu, Allah yang tauhid itu, ada banyak kejamakan. Misalnya kita sebutkan tadi adalah kalau di saudara kita orang Islam mengenal itu 99 sifat ya, kalau saya tidak salah sebutkan. Dan ada 20 nama. Nama-nama Allah yang disebutkan, kalau saya tidak salah sebutkan. Nah, coba dibuktikan yang satu atau yang tauhid itu seperti apa. Nah, itu ya yang pertama. Nah, yang kedua, tadi Bang Kores sempat memberikan satu contoh atau satu gambaran tentang tadi itu adalah hakikat. Hakikat apa yang disampaikan orang yang makan. Ya, orang yang makan di warung makan. Nah, contoh atau semacam ini kita tidak pernah memakai dalam kekristenan. Karena Allah yang dipercaya oleh orang Kristen adalah tidak ada satupun yang menggambarkan tentang Allah itu. Perlu kita sadar bahwa saya dan kita semua adalah ciptaan Tuhan. Maka tidak sepenuhnya kita memahami Allah yang besar itu. Kalau kita sempurna memahami Allah itu, maka Allah itu begitu kecil dan dia sebenarnya bukan Allah. Karena kita adalah manusia yang lemah, kita manusia ciptaan, manusia yang terbatas. Maka kalau Anda mengatakan bahwa tadi teman-teman, saudara saya, baik Bang Kores maupun juga Pak Yusuf, menyatakan bahwa Allah itu mudah untuk dimengerti, dan bagi saya itu bukan Allah. Karena kalau Allah yang mudah dimengerti, dia bukan Allah. Karena itu bertentangan dengan hakikat kita sebagai ciptaan. Nah, nanti saya akan sebutkan tentang Tritunggal dalam Perjanjian Baru. Nanti kita akan sebutkan dalam poin itu. Maka ini dulu yang saya boleh sampaikan. Tetapi memang ada banyak orang-orang Kristen yang memakai contoh tentang Allah Tritunggal. Seperti telur katanya. Dan kita tidak memakai itu. Karena di telur itu ada kulitnya, ada putih dan ada kuning. Tentu itu keliru dan kita tidak memakai itu. Oke, demikian. Waktu saya habis. Ayo dimanfaatin waktunya ya. Tunggu waktu Arif lagi. Iya, tenang, jangan ketakutan, jangan ketakutan, santai saja. Saya hanya menjawab pertanyaanmu saja. Belum muncul ya, tunggu. Tenang saja. Nah, ini Iya. muncul. Santai aja dengan saya, bro. Pencet. Kau menunggu di saya, menunggu Mac. Itu masih ada durasi di atas tuh, 232 itu. Udah belum? Tinggal saya Arif nih yang belum pencet. Belum muncul punya saya, belum muncul di saya. Oke, tunggu. Di tap-tap layarnya, teman-teman. Tap-tap layarnya. Diulang, Bro Yusuf. Nah, ulang lagi. Oke, tinggal Nah, Arif Bro yang Yusuf belum tadi, pencet.
Ya coba Bro Yusuf pencet ini. Aduh, tadi ini aku. Makanya tunggu undangan dari saya yang atur ininya, jangan ikutan juga. Anda tinggal pencet aja, batalkan dulu, batalkan. Iya. Masih belum bisa ya. Belum muncul, Bro. Ya iya. Ntar ya. Kenapa Tinggalkan Yusuf dulu PI semuanya, ingin tinggalkan. meninggalkan match? Setujui ya? Ya tinggalkan dulu. Nggak bisa. Ya, tinggalkan dulu, tinggalkan. Setujui. Udah? Sudah ya? Oke. Nah. Oke. Silakan. Oke. Oke, baik teman-teman sekalian, ini waktu kita ya, dan kita akan pertama saya menjawab dulu ya. Saya menjawab dulu tentang pertanyaan Bang Kores tadi itu, bagaimana kemudian ya itu gugur ya, katanya gugur Tritunggal itu karena tiga Allah itu hanya ada dalam pribadi. Begini Bro, harus dipahami, kami bicara tentang pribadi ini karena ketiganya memiliki hidup gitu ya. Ketiganya itu hidup dan disebut sebagai Allah yang hidup, Allah yang kekal. Seperti Bapa yang adalah sang sumber itu hidup, demikian juga anak memiliki hidup dalam dirinya. Dasarnya di mana? Itu di dalam, saya kasih dalil ya. Mungkin saya putar kamera saja supaya memang bisa dibaca semua. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri gitu. Dan kita tahu Roh Kudus memiliki hidup sendiri. Ya, makanya dia disebut sebagai roh kebenaran yang diutus oleh Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan ketiganya itu di dalam Matius, ya, pasal yang ke-28 ayat yang ke-19, itu tidak disebutkan di dalam tiga nama, ya, tetapi dalam satu nama menggunakan bahasa Indonesia itu onoma, ya, dikatakan di sini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptisilah mereka dalam nama Bapa. Dan bukan atau. Kalau dia pakai atau berarti anak dan bapa itu ya satu pribadi, tetapi dia berikan perbedaan, makanya menggunakan kata dan. Kemudian dan anak dan Roh Kudus. Ini yang kita bedakan. Dan juga dalam satu Yohanes, kawan-kawan ya, 1 Yohanes pasal yang ke-5 ya, ayat yang ke-7 ya, Alkitab memberikan keterangan. Sebab ada tiga yang memberi kesaksian di dalam sorga. Ada Bapa, ada Firman adalah Logos atau ada Farnya, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Ya. Nah jadi ini adalah dasar-dasar kekristenan itu untuk menyebutkan Allah Tritunggal. Ya jadi kita bicara tentang pribadi ini karena ketiganya itu memiliki hidup dalam dirinya. Ya, tetapi mereka satu kehendak. Kalau mereka berlawanan kehendak, itu mungkin baru ada masalah. Yesus punya kehendak sendiri, Bapa punya kehendak sendiri, Roh Kudus punya kehendak sendiri. Maka ini jatuhnya kepada triteisme. Ya, tetapi kita bicara tentang Tritunggal, yang tiga pribadi atau tiga entitas dalam satu hakikat keilahian. Apa yang satu padanya? Di dalam Bapa itu ada Roh, di dalam Bapa juga ada Firman. Dan itu ada di dalam satu. Ya, hakikat keilahian. Itu yang disebut dengan Tritunggal. Makanya kan dalam memahami tentang Allah Tritunggal, itu bukan berbicara keberapaan Allah, bre. Ya, saya ikut bre-bre dari Kores ini, ya. Saya belajar Bang Kores ini untuk bre-brenya. Nah, jadi kawan-kawan, ya, ketiganya itu memiliki hidup dalam dirinya. Ya, Bapa, Putra, Roh Kudus itu memiliki kehidupan. Kemudian untuk menjawab daripada Yusuf PI, ya, terkait tentang bagaimana cara menyatukan Tritunggal berdasarkan Matius 3 ayat 16 dan 17. Teman-teman, saya buka dulu ayatnya. Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-16 dan 17. Di sini kita melihat itu dalam waktu bersamaan. Justru ini menunjukkan bahwa Allah Tritunggal itu benar-benar nyata. Maka di sini menggugurkan paham-paham oneness, sabellianisme, modalisme. Itu meruntuhkan mereka di ayat ini. Kenapa? Karena tiganya ada. Di sini ada Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Itu simbol saja ya, bukan berarti Roh Kudus itu burung merpati. Lalu ada suara dari sorga. Inilah ketiganya hadir dalam waktu bersamaan, Ustaz Ucup.
Tapi kalau Anda berkata, bagaimana kemudian kita bisa melihat ketiga-tiganya? Anda tidak bisa melihat Roh Kudus. Anda tidak bisa melihat Allah Bapa. Itu adalah omnipresent. Tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Tidak bisa dijangkau oleh ruang dan waktu. Ya, tidak bisa dibatasi. Tapi Allah Bapa, Anak Tunggal Allah Bapa itu yang ada dalam Yohanes 1 ayat yang ke-18 yang menerangkan hal itu, Anak Tunggal Allah yang menyatakannya. Gitu, ya. Anak Tunggalnya yang menyatakannya. Baik, saya tidak sempat buka ayat, saya mau bertanya kepada Ustaz Ucup, ini ada ini lagi, ya. Tadi masih belum tuntas ya tentang ketauhidan tadi itu. Bagaimana kemudian bisa mengajarkan sebelum bahkan belum ada apa-apa. Bagaimana Allah bisa menciptakan itu, mengasihi gitu. Sementara belum ada apa-apa yang dijadikan oleh Allah. Kalau sudah ada ciptaan baru, ya, baru kita bisa bilang, oh ini Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya, jadi kalau belum ada apa-apa, bagaimana kita bisa membuktikan Allah kasih? Silakan. Bang Kores. Ya, Bang oke, Kores, thank you. Silakan Bang Kores. Nanti Tanya siap. murkanya. Iya, bagaimana kayak membuktikan gimana murka tuh? Tuhan? Sama Kalau siapa? nggak ada. Tadi kan udah itu di counter sebenarnya. Nanti tapi itu katanya ke Akhi Yusuf. Jadi Akhi Yusuf yang jawab, aku jawab yang siapa namanya? Eman ya. Jadi Eman bertanya mengenai Tuhan yang satu itu seperti apa? Lalu kemudian bentuknya apa? Kayak gitu. Allah sudah menjawab hal-hal tersebut dalam ayat-ayat yang ada. Dan inilah kenapa gue sangat cinta kepada Tuhan gue. Dalam surah Al-A'raf ayat 194 yang tadi gue bawakan. Jadi jawabannya sudah ada sebelum pertanyaan. Sesungguhnya mereka berhala-berhala yang kamu seru selain Allah adalah makhluk yang lemah, yang serupa juga dengan kamu. Jadi kalau ada Tuhan kayak makhluk, itu berhala di dalam Islam. Terus bentuknya apa? Nah, perkara bentuk sekarang Asy-Syura ayat 11. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Jadi kalau ada Tuhan bentuknya sama dengan ciptaan, itu berhala. Udah dijawab, Eman. Jangan sekali-kali gegabah ketika Tuhan tidak menjelaskan bagaimana bentuk keberadaannya, kemudian kalian mencoba-coba untuk menggambarnya atau membentuknya. Itu kejahatan. Gitu, Eman. Nah, berikutnya gue akan menanggapi TV Laskar Kritus, Arif. Nah, ini terima kasih Arif sudah mengakui dari analogi yang dibawakan. Gue nggak tahu dia sadar atau enggak. Ketika dia berkata bahwa Tritunggal itu adalah Tuhan, ketiganya itu mempunyai kehidupan. Dengan sangat simpel, artinya ada 3 Tuhan yang hidup. Itu dalam Islam hukumnya syirik. Itu syirik. Karena ada 3 Tuhan dengan kehidupan yang berbeda-beda. Kalau perkara kehendak jangan dibahas deh. Karena kalau misalnya kita ambil contoh tentara, ada 1 batalion, masa kehendaknya beda? Misinya nggak sukses dong. 1 batalion tentara mempunyai kehendak yang sama, menyukseskan misi mulia untuk negaranya, gitu. Tapi apakah mereka satu? Batalionnya iya, pribadinya banyak, kan gitu. Thank you Arif sudah mengakui bahwa terjatuh dalam hukum kesyirikan karena ada 3 Tuhan yang hidup, gitu. Lalu kemudian dia bawa juga soal Matius 28 nomor 19. Nah, ini nih untuk kawan-kawan Kristen ya, hati-hati sekali. Di situ ketika kalian ingin mencontoh, kalian disuruh menyebutkan nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Ketika kalian dibaptis, namanya udah tahu belum mereka ini siapa aja? Udah tahu belum namanya? Kalau belum itu baptisnya gagal. Karena disebut dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Namanya harus tahu dulu loh. Nama Bapa siapa? Nama Putra siapa? Nama Roh Kudus siapa? Kalau nggak ketahuan ya gagal baptisnya. Nggak jadi masuk surga. Ya nggak? Salah tadi bawa ayat itu, serius. Salah banget itu loh. Jadi harus ketahuan ya. Siapa namanya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu harus tahu tuh. Kalau nggak ada, wah ini gonjang-ganjing kekristenan. Lalu kemudian balik lagi ke Eman. Eman bilang gitu, Tuhan yang mudah dimengerti itu bukan Tuhan. Gini Eman, justru Tuhan yang tidak mudah dimengerti manusia, itu Tuhannya kekurangan dalam hal public speaking. Sehingga kata-katanya tidak mudah dimengerti manusia.
Kalau gitu ya cari alien. Siapa tahu alien bisa mengerti perkataan Tuhan yang ini gitu loh. Karena kita ciptaannya. Masa Sang Maha Pencipta tidak mampu membuat ciptaannya mengerti? Masa punya kekurangan dalam public speaking? Ini Tuhan semesta alam yang maha berbicara ini? Kan gitu. Jadi analoginya patah lagi, Eman. Dicoba lagi tolong. Dan kemudian gue akan kembali ke ayat dalam 1 menit ini ya. Mengenai Tritunggal. Dan ini sangat, klimaks sekali dalil-dalilnya. Pertama adalah Matius 10:18. Ya gitu. Untuk Eman dan Arif, perhatikan perkataan yang kalian tuhankan sendiri, yaitu Yesus ketika ditanya oleh orang gak tahu siapa, guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal. Dalam Markus 10 nomor 18, Yesus menjawab, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah. Di sini Yesus mengeliminasi dirinya dari Tritunggal. Selamat datang di kebenaran. Itu kan kemanusiaannya. Ya iya, dia bilang seorang kok di sini. Kemanusiaannya. Kapan Yesus ngomong tak sealah pun? Kalau ada. Ada nggak Yesus ngomong tak sealah pun? Kan nggak ada. Yesus selalu komitmen, konsisten. Dia ngaku adalah orang. Jadi Tritunggal di sini sudah gugur oleh perkataan Yesus dalam Markus 10:18. Thank you. Oke, tunggu waktu ya teman-teman. Mantap, give gua 300. Wah, ini penonton di tempat saya 80 juta ini penonton tempat saya ya. 80 juta, bayangkan teman-teman. Woi, di gua 130.000, mantap. Silakan dipencet. Oke, kawan, saya pertama-tama mau nanggapi Eman dulu. Kan saya udah katakan kepada Eman ya di awal opening saya, kalau mau berbicara tentang tauhid di dalam agama Islam, buang dulu di pemikiran Anda bahwa Tuhan umat Islam itu sama dengan makhluk. Udah diperingatkan juga di awal ya. Kalaunya Allah itu esa, kayak gimana bentuknya? Yang berbentuk itu makhluk ya. Kau mau lihat Allah, angin aja kau kagak tahu bentuknya. Kau punya ruh kau aja kau kagak tahu bentuknya, di mana letaknya ya. Aduh, udah dibilang ya, kalau berbicara tentang tauhid dalam agama Islam, buang jauh-jauh pemikiran Anda tentang Allah itu sama dengan makhluk gitu. Udah disampaikan oleh Bang Kores tadi, saya sampaikan lagi ya teman-teman. Nih, sifatnya adalah mukhallafatul lil hawadits. Allah itu berbeda dengan sesuatu yang baru gitu. Artinya apa sesuatu yang baru? Dia berbeda dengan yang ada di dunia ini. Kalau kita bisa melihat sesuatu ya, maka itu jelas bukan Tuhan. Ya, bukan Tuhan. Berarti syirik ya, menuhankan yang bisa dilihat. Dah. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang yang dikatakan oleh Eman tadi. Lalu gimana dengan namanya? Katanya ada 99. Wah, namanya 99. Jadi Tuhan ada 99 gitu maunya. Coba bedakan ya, apa itu tauhid yang artinya esa, apa itu yang 99 tentang Asmaul Husna. Itu adalah nama terbaik Allah ya. Itu dalam konsep tauhid salah satunya asma wa sifat, namanya asmanya, bukan Tuhannya yang banyak ya. Namanya ya. Contoh saya sendiri nih ya, saya sendiri nama saya banyak, gelar saya banyak. Karena dari sifat saya orang memberi saya gelar banyak gitu ya. Jadi sayanya tetap satu tapi penyebutan saya banyak. Bukan berarti Tuhannya banyak ya. Beda dengan Tritunggal. Ada Roh Kudus, ada Yesus, ada Bapa yang di sorga. Beda udah, beda. Nggak bisa dianalogikan seperti tauhid, nggak. Karena apa? Kalau udah lebih dari satu pribadi, saya udah bilang konsep Trinitas di dalam Al-Quran itu sangat ditolak
mentah-mentah. Ya, berkaitan tentang masalah Bible. Tadi kan saya bertanya tentang teknisnya kayak gimana cara menyatukan Tuhan itu kayak gimana. Soalnya di waktu yang sama, di tempat yang sama, di tempat yang beda, mereka katakan bahwa Tuhan mereka itu satu gitu loh. Lalu gimana cara menyatukannya? Satu di tanah, satu di langit, satu di sorga. Kayak gimana itu? Nggak masuk akal. Kayak gimana? Pakai apa nempel-nempelnya supaya 3 itu jadi satu gitu? Pakai lempok kayak gitu. Terus juga nggak ada tanggapan dari kalian. Dari mana Yesus mengajarkan Trinitas? Yesus aja berkata, ya dia mengutip Ulangan 6 nomor 4. Hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kagak ada Yesus mengatakan, hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, 3 dalam 1. Nggak ada ajaran Yesus kayak gitu. Makanya dari mana Trinitas itu dari mana? Karena bukan ajaran Yesus. Tentang masalah konsep ketuhanan ini ya teman-teman, sering kita bertanya. Saya tanya dulu dah di Roma 14 nomor 9. Ya, coba Roma 14 nomor 9. Kalian buka sendiri dah ya. Di situ dikatakan di Roma itu Yesus itu mati dulu baru jadi Tuhan. Nah, pertanyaan saya, kalau dia belum mati berarti belum Tuhan, kayak gitu. Saya mau tanya itu dulu dah. Bagaimana pengertian kalian tentang Roma 14 nomor 9 itu? Saya bacakan sebentar ya buat teman-teman. Nih. Saya mau nanya ini nih ya. Roma 14 nomor 9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali. Supaya ia menjadi Tuhan. Pertanyaan saya, kalau dia kagak koit, berarti dia kagak jadi Tuhan. Ya, kayak gitu atau gimana? Ya. Silakan.